nggak bisa lah kita untuk menjudge begini begini begini, nggak bisa. Yang paling tahu kan eh, dia dengan Allah gitu, kita hanya bisa doain. Kemudian juga Umi banyak ngumpulin teman-teman artis. Ya, karena memang setiap tahun saya majelis saya selalu bikin acara ngajar. Konsepnya itu ngajar, ngaji bareng ustazah dan artis gitu. Karena saya punya guru-guru, jadi ya sudah kita mau bikin acara yang acaranya itu lebih ke kita ngaji tapi santai ngajinya gitu, bareng sama ustazah gitu dengan para teman-teman saya di public figure. Tapi banyak teman-teman juga yang public figure yang percaya sama Umi nih untuk meluangkan apa? Meluapkan isi hatinya gitu Umi. Apa Jadi sih? tempat curhat. Ya kan, ya alhamdulillah kalau dikasih kepercayaan itu kan gitu kan, kita semua ini kan bersaudara gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, maksudnya banyak banyak saudara gitu, banyak saling menguatkan. Tapi gimana Umi? Merasa terbebani atau Enggak lah, kan apa namanya, kita saat ada teman yang butuh bukan nasihat ya, saya nasihatin diri saya aja susah, tapi butuh apa dikuatkan ya kita kuatin, kita menguatkan kan. lagi dekat juga sama Bella sama Natalie nih ya tempat curhat banget mereka gimana nih? Iya, ya alhamdulillah, eh alhamdulillah aja. Apa ada lagi? Apa sih Umi biasanya kalau misalnya kayak Ibel gitu mungkin apa Enggak, gitu? kita kalau ketemu lebih ke ngaji kok gitu. Kita ngaji private tentang fikih, eh ya ngaji aja, lebih banyak ngaji. Kita punya guru private yang kita datang, kadang hari ini di rumah Ibel, besok di rumah saya, besok di rumah Natali, besok di rumah siapa lagi gitu, teman-teman artis Tapi gitu. buat Ibel sendiri mungkin setelah ada kasus ini baru dekat sama Umi atau emang sebelumnya Oh udah enggak, sebelumnya sudah dekat dia. Umi ada perubahan apa sih dari Iba sendiri yang Umi kenal dulu sampai saat ini tuh ada perubahan seperti apa sih? Luar biasa, Ibel lebih religius ya, lebih 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 apa ya, yang lebih kan gini-gini, kita ini semuanya punya proses untuk mencari mengenal Allah, punya proses untuk kita bisa bisa eh, mencari Allah dengan baik gitu. Nah, proses ini kan yang harus saya pun juga sama, saya sedang berproses. Bukan berarti dengan saya sudah begini saya orang yang paling baik gitu. Enggak gitu. Saya aja belum dapat jaminan saya masuk surga kan gitu. Tetapi saya sedang berproses untuk ya saya pengen pengen sampai ke sana gitu. Kepengen bisa masuk surga kan gitu. Nah, apalagi kita masih manusia yang hari ini kita taat, besok bisa maksiat. Besok taat lagi, besok maksiat. Ini kita manusia gitu. Manusia kan nggak bisa jauh dari yang namanya maksiat ya gitu, karena kita punya hawa nafsu. Nah, kita semua masih masih punya proses, semua kalian pun juga pasti punya proses kalian dalam mencari Tuhan, mengenal Allah. Kalian berproses dengan cara kalian masing-masing. Nah, saya menikmati menemani prosesnya teman-teman, termasuk saya pun juga sedang berproses. Yuk kita berproses untuk sama-sama kita menuju ke sana gitu. Dalam menemani proses itu ke Ibel sendiri seperti apa sih mungkin dukungannya? Ini seperti apa mungkin cara menemani Ibel? Ya kita bikin pengajian khusus gitu di rumah, kadang di rumah saya, kadang di rumah Ibel, kadang di rumah guru saya gitu. Jadi kan buat ngecas iman kita ya. mungkin ada curhatan Ibel tentang Enggak, lagi enggak ada. memperkuat gitu mungkin Umi ada nasihat Enggak ada. untuk Kan kita memperkuatkan. guru saya selalu menyampaikan kalau kita sudah dapat Allah, semua terasa indah. Tapi menurut Umi Ibel sendiri gimana nih menjalani saat ini dengan Ibel masalah menemukan Allah dalam dirinya. Kekuatan itu datang dari saat dia mendekat ke Allah. ada curhatan apa Nggak mungkin ada, nggak ada, orang kita sama-sama berproses, yuk kita cari Allah gitu. Jadi saat kita menemukan ketenangan itu ke Allah ya segala sesuatunya akan tenang.
tapi Ibel sendiri terlihat gimana nih? Tenang kah? Oh Atau iya, gimana sekarang? tenang, dia tenang gitu. Memasrahkan semua, kan semua diuji. Kalian aja punya ujian, kelihatan nih wajah-wajahnya diuji semua. Kita semua punya ujian, Mbak, Mas. Kalian punya ujian juga gitu. Semua diuji. Kan kita berproses dari ujian itu ya gitu. Umi sempat menasihati Ibel nggak? Maksudnya masih tetap bertahan dengan Saya suami? nggak mau masuk ke wilayah yang bukan kapasitas saya, yang bukan urusan saya, yang bukan menjadi kapasitas saya untuk masuk ke sana. Saya enggak. Saya hanya yuk lebih kepada yuk kita sama-sama yuk gitu untuk menenangkan diri kita ya ke Allah gitu. Tujuan kita ke Allah gitu. Kalau tujuan kita ke makhluk, kita pasti akan banyak kecewa. Mbak, tujuannya kerjaan, kalau nggak dapat pekerjaan yang nggak sesuai dengan keinginan kan pasti kecewa. Tapi kalau kita tujuan kitanya ke Allah, nggak akan pernah kecewa gitu ya. Jadi ini yang lebih saya sama Ibel dan teman-teman lainnya lebih ke situ. Saya tidak pernah mau ikut campur dengan urusan pribadi masing-masing, tapi saya lebih kepada yuk kita ngaji yuk gitu, itu aja. Umi baru lihat postingan sendiri bahwa Natali lepas hijab Ya. seperti apa? Iya. Itu kan maksudnya tempat curhatnya. Ya. Gini, saya gak mau bicara banyak, tapi karena saya menganggap Ibel sama Natali sudah bagian dari saudara saya sampai hari kiamat. Ya, siapapun, Natali saudara saya sampai hari kiamat siapapun ya. Dan tugas saya akan menemani prosesnya dia. Proses kan semua berproses ya, sedang mencari Allah itu berproses. Kadang kita nggak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah. Saya pun juga gitu. Nggak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan amalannya, dengan apapun yang sedang dia kerjakan. Nah, saya yang sebagai teman sampai hari kiamat gitu, saudara bukan teman ya. Kita ini semua saudara sampai hari kiamat, kita semuanya saudara. Saya hanya akan menemani prosesnya dia. Ya, menemani prosesnya dia. Saya akan ada dalam doa, dalam usaha. Tapi saya nggak bisa memberikan hidayah, yang memberikan hidayah kan Allah, ya kan. Nah, tapi saya tetap akan menemani apapun kondisinya Natali, saya akan menemani dia dalam berproses untuk terus mencari Allah gitu. Itu aja. Sempat kecewa nggak? Hah? Sempat Loh, kenapa saya harus kecewa? Namanya manusia itu kan saya aja belum dijamin lah masuk surga. Saya juga punya dosa gitu. Semua manusia punya dosa gitu. Apa yang harus kita kecewa? Allah aja nggak pernah kecewa dengan hambanya. Dengan mungkin Kalian hari ini sholat, besok kalian nggak sholat, Allah kecewa nggak kira-kira? kecewa. Enggak lah. Allah Allah mah nggak akan pernah kecewa. cek aja dulu nggak? Allah mah masih nganggap kalian, hai orang-orang beriman, masih dikasih nafas, masih dikasih rejeki, ya kan, masih dikasih rejeki. Allah mah masih tetap ngebuka. Malam ini kita maksiat, besok pagi Allah masih nunggu siapa hambanya yang mau bertobat. Allah nggak pernah kecewa kepada hambanya. Enggak. Sebelumnya pernah lihat mungkin sama Umi. Sempat izin nggak mungkin? Oh ya, kalau izin ya siang itu memang izin ke saya karena memang harusnya kan Natali datang acara ini. Siangnya hanya izin, nggak bisa datang. Takut ngecewain Umi, Natali mau buka hijab. Ya saya tanya kenapa, apa masalahnya. Ya akhirnya saya berusaha dengan Iris untuk menemui, untuk bicara. Tapi kan saya nggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemaninya. Apapun yang kondisinya Natali, saya sebagai saudara sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Menemani prosesnya, hanya itu aja. Kemarin sempat nemenin Natali juga pas Azam lagi sakit di rumah sakit, Azam juga. Oh ya karena memang saya sayang sama Azam gitu, jadi saya Pada saat itu belum ada Natali, belum ada pembicaraan mungkin untuk akan buka hijab atau belum ada. apa alasannya mungkin yang disampaikan? Saya nggak mau apapun alasannya itu, hanya biar Natali yang ini. Saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya, yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih gitu. Ya kita sebagai seorang Islam masa iya
wah Islam tuh begini loh, kamu kalau nggak pakai jilbab, kamu kalau nggak pakai kalau nggak pakai hijab, kamu kalau nggak begini kamu masuk neraka. Siapa kita aja belum dapat dijamin masuk surga. Saya dengan pakaian saya begini saya belum dapat jaminan saya masuk surga, kan gitu. Tapi saya berusaha untuk saya saudaranya dia, saudara seiman, saudara sampai hari kiamat, yang teman-teman saya mempercayakan dengan saya, ya saya akan menjadi menemani dalam keadaan dia seperti apapun. Saya akan menemani dengan jiwa raga dan doa saya. Kan saya nggak bisa kasih hidayah Allah, kan gitu. Tetapi dalam pencariannya dia, seorang mu'alaf yang butuh dibimbing gitu kan, terus nggak ada yang bisa jamin kita manusia bisa istiqomah ya. Tugas saya yang menemani gitu. Hidayah kita serahin ke Allah dengan kita perbanyak doa. Mungkin saat ini karena kan sedang terkini, mungkin kemarin kan ada kan terkini terus selesai atau mungkin hal itu membuat kenapa Kan semua ujian ya, itu tadi saya ingat pesan guru saya bahwa kita hidup di dunia itu pasti diuji dengan makhluk, diuji dengan harta. Ujian itu bisa dari orang-orang terdekat juga, ujian itu bisa dari popularitas juga, ujian itu bisa dari anak. Semua ujian itu perantara dari Allah. Allah jadikan mereka makhluk, harta, pekerjaan itu hanya perantara dari Allah, ya. Allah tuh saking sayangnya sama hambanya, Allah kasih ujian. Tergantung kitanya mau menyelesaikan ujiannya dengan cara apa, dengan cara taat, dengan cara ibadah, atau cara apa, gitu. Tetapi kan itu proses ya. Allah ingin melihat gitu, melihat dengan ujian itu mau menjalaninya dengan apa. Gitu. Kalau manusia ya kalau dikasih ujian ya lelah pasti iya. Namanya di dunia kan. Dunia tempat kita bersusah payah dengan ujian, berlelah-lelahan dengan ujian. Gitu. Ini kan mau tidak mau akan jadi pertentangan di luar ya. Mungkin menguatkan Natali yang keputusannya untuk membuka hijabnya seperti apa sih ini? Ya walaupun memang hijab itu kan sebuah perintah yang wajib ya dari Allah, datangnya di Al-Quran juga ada jelas. Cuma kan gini, Natali seorang yang mu'alaf, bukan lahir dari Islam bukan, tapi dia seorang mu'alaf yang sedang mencari. Maaf, kita yang Islam aja nih ya, kita nggak bisa istiqomah. Bener nggak? Kalian kalau lagi dikasih ujian hari ini nggak punya uang, sholat duhanya kenceng banget. Bener nggak? Ayo. Iya. Tapi begitu udah dapat rezeki, sholat dua kadang lupa enggak. Kita nggak bisa, kita yang nggak inget. Nah, kan gitu. Kita nggak bisa. Ini kenapa pada lirak-lirik satu sama lain? Kita nggak ada yang bisa istiqomah. Bagaimana seorang sosok seorang Natali yang mu'alaf, yang lagi berproses, lagi pengen tahu Islam seperti apa. Terus kalau nggak ada yang bimbing, kita dosa loh. Kita sesama umat Nabi. Nabi Muhammad aja kepengen semua umatnya masuk surga. Betul nggak sih? Sampai Nabi Muhammad itu berdiri di pintu surga, mastiin semua umatnya masuk surga. Nggak mau ada satu umat pun yang masuk neraka. Itu seorang Nabi. Nah kita nih, ya kita manusia yang biasa, ya kadang taat, kadang maksiat, kadang ibadah, kadang enggak, kan gitu. Masa kita sesama umat Nabi nggak kepengen sih, masa pengen masuk surganya sendiri, sedangkan ada seseorang saudara kita yang baru memeluk Islam, terus dia dalam proses kelabilannya, dalam proses pencariannya, masa kita nggak mau nemenin, kan gitu. Siapa kita, kan gitu. Nah tugas saya akan menjadi temannya dia sampai hari kiamat dengan jiwa raga dan doa saya. Kita hanya cuma bisa doa hidayah kembali ke Allah. Buat agamanya sendiri dia masih tetap memeluk Muslim ya? Oh iya, Muslim. Bahkan adiknya Muslim. Bahkan kita dia kita punya pengajian. Saya sama Alasannya itu nggak diutarakan maksudnya Nggak. apa, kenapa? Mungkin nggak sih Mi karena kerjaan gitu. wallahu alam, itu biarkan urusan Natali, tapi saya hanya menemani. Kan kita nggak ada yang tahu ya berapa kedepannya seperti apa, nggak ada yang tahu. Manusia kan hanya bisa menerka-nerka. Kita nggak bisa lah kita untuk menjudge begini nggak bisa. Yang paling tahu kan dia dengan Allah gitu. Kita hanya bisa doain, yang kasih hidayah Allah. Jadilahu linurihi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, kan gitu. Jadi ya udah kita temenin aja, nggak boleh kita tinggalin, dosa loh. Kemudian